Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amal ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali pada hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ikhwatul iman yang berbahagia, juga mengucapkan banyak terima kasih jazakumullahu khairan kasiron ke Al Ustad yang telah hadir kembali di dalam kajian Islam pada malam hari ini. Untuk itu mudah-mudahan apa yang nanti dijelaskan oleh Al Ustad menjadikan penambahan ilmu bagi kita sebagai nutrisi bagi kebangkitan iman kita di dalam rangka zikrullah kepada Allah. Karena saya yakin keimanan kita akan tumbuh, akan subur kalau itu diberikan nutrisi ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum waktu kami persilakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ke Al Ustadz. Ada titipan pertanyaan ini, mudah-mudahan nanti dijawab oleh Al Ustadz. Ada seorang ulama yang menyatakan bahwa bagaimana caranya untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua yang sudah meninggal dunia setelah anaknya itu berdoa kepada Allah. Kata Al Ustadz itu, katanya boleh kita sebagai anak seperti sodakoh atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mohon dijelaskan oleh Ustadz, boleh tidak? Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu kami persilahkan ke Al Ustadz untuk mengisi kajian. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad farada faraida fala ta'taduha. Al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iradah serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di malam hari ini. Dan pertemuan kita tadi disertai dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan, terutama kami yang menelusuri jejak dari Pleret Purwakarta menuju Cimaung ini. Maka kita juga
menyampaikan doa kepada saudara-saudara kita di beberapa daerah yang terkena musibah, terutama musibah musiman ketika musim penghujan datang menghampiri. Semoga diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah serta semakin mempertebal keimanan dan memperkuat solidaritas sesama anak bangsa, terutama memperkuat ukhuwah bagi orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran di dalam kehidupan kita, terutama bagi kita orang yang beriman. Satu pelajaran yang paling penting yaitu bahwa kita semakin sadar sehebat apapun aturan, undang-undang yang dibuat oleh manusia, maka syarat akan dengan beragam kekurangan. Salah satu di antara aturan yang sedang diperbincangkan sebagai bukti lemahnya sistem yang diciptakan oleh manusia, yang kemudian menjadi tren dalam kehidupan kita, yaitu Omnibus Law. Anak-anak Cijaura memplesetkan menjadi Meligus Law. Dua, di saat ada ketidaksepahaman, kita juga mendapatkan pelajaran penting. Harus bagaimana membangun komunikasi antar pihak yang tidak sepaham terhadap satu aturan. Seperti yang sederhana, tapi kalau salah mengelola, yang harusnya sederhana bisa jadi rumit. Yang seharusnya simpel, maka bisa menimbulkan berdarah-darah. Sekiranya ada kesalahpahaman, ketidakjelasan, tinggal ngawangkong di kafe atau di pos ronda. Tetapi karena salah menangani, boleh jadi ini menjadi persoalan besar. Gara-gara naon tersepaham, tidak bagus komunikasi, tidak dikelola. Yang ketiga, pelajaran penting bagi kita, yaitu belajar bagaimana menjadi pemimpin. Terutama saat kita dihadapkan pada ketidakpuasan atau ketidakjelasan dari warga yang menuntut penjelasan. Bapak Ibu, ketidakpuasan semacam ini bukan perkara baru, bukan barang langka dilihat dari kehidupan kaum muslimin di zaman Nabi dan para sahabat. Saya ambil contoh Bu ya, dan ini saya tidak akan pernah bosan mengangkat contoh ini dan paling favorit, yaitu ketidakpuasan kaum ibu-ibu di power of emak-emak terhadap satu peraturan ketika dianggap diskriminatif, yaitu kaum perempuan di zaman Nabi dianggap menjadi korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga oleh kaum suami. Maka perorangan mewakili kaum perempuan menyampaikan keluhan kepada Nabi akan perilaku suami. Lalu keluarlah SK Presiden, yaitu dilarang suami untuk menganiaya para istri. Begitu Nabi tadi menekan keputusan Presiden, bagi suami, kaum suami yang keberatan, maka diutuslah Umar bin Khattab mewakili kaum suami menjelaskan maksud yang sesungguhnya kenapa kaum suami bertindak demikian, karena para istrina bedegong, mahwal bedegong, sorry orang Malaysia bedegong. Jadi kaum istrinya banyak yang durhaka, sehingga diperlakukan demikian bukan tindakan yang sewenang-wenang, tetapi mencegah kedurhakaan istri. Maka mendengar laporan ini, akhirnya Nabi tidak menghapus peraturannya tetapi menambah
pasal, yaitu pasal rukhsah. Kaum suami dilarang menganiaya, memukul istrinya kecuali kalau istrinya bedegong gitu. Maka setelah Nabi memberikan tambahan aturan, sekarang balik kaum ibu yang protes. Yang semula diwakili oleh perorangan, akhir nama ngabring melakukan unjuk rasa. Lihat Bapak Ibu, pada saat ada masyarakat, ada umat sedang membutuhkan hadirnya pemimpin, disitulah pemimpin harus hadir. Begitu. Nah kia begitu datang rakyat, datang ibu-ibu, kabur Nabi teh henteu. Walaupun belum tentu niatnya kabur, justru saat dibutuhkan, masalah yang tadi asalnya sederhana, justru karena demikian bisa jadi lebih rumit. Nah itu diantara contoh Bu. Jadi pelajaran penting bagi kita. Dari mulai yang terkecil di rumah tangga, pimpinan tadi di lingkungan masyarakat yang terkecil, tingkat RT, tingkat RW, sampai persoalan yang lebih rumit, persoalan tadi bangsa dan negara, maka di situ banyak pelajaran bagi kita. Harus bagaimana? Maka terkadang ada persoalan yang sederhana, bukan bobot masalahnya yang tidak sederhana, tapi penanganan. Maka terkadang menjadi rumit. Makanya Bapak Ibu, sejak dulu kami, sejak sekolah di madrasah waktu itu di Maleer, masuk ke Pajagalan, sampai terus berkiprah hari ini, nasihatnya selalu terngiang. Bagi orang yang beriman, apalagi sesama muslim, sesama orang yang beriman, masalah nu gedege kudu dileutikeun. Masalah nu leutik kudu dieuweuhkeun, nu lain masalah tong sok dimasalahkeun. Jadi sakapeung mah jadi riweuh ku perkara nu lain masalah. Matak panjang umur teh Pak, pondok umur teh pondok kunaon ku kariweuh. Perkara yang seharusnya tidak jadi masalah dimasalahkeun. Jadi yang besar harus dikecilkan, yang kecil harus ditiadakan. Sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan jangan dimasalahkan. Itu prinsip yang diajarkan. Nah tetapi Bapak Ibu, dilihat dari tadi kepentingan, maka memang tidak sedikit orang yang memang hayang nyeun masalah. Sebab terkadang Bapak Ibu, bagi orang-orang tertentu lamun dame teh teu meunang duit. Kitu Bu, lamun adem masyarakat teh, masyarakat cerdas, masyarakat sejahtera, moal kabagian lapak. Maka terkadang ada pihak yang selalu menginginkan kehidupan tidak adem, ada kisruh, lantaran keur maneh nama beki kisruh teh menang duit gede dapur ngebul. Berarti Bapak Ibu, di sinilah sekali lagi kenapa syariat Islam tidak boleh mensakralkan aturan manusia. Tidak boleh mensucikan, menyempurna, menganggap sempurna. Sebab terkadang di balik aturan manusia berkecamuk, bercampur beragam kepentingan. Nah mari kita telisik, ada apa di balik undang-undang Omnibus Law? Gitu Bu. Nah maka secara sederhana inilah yang perlu saya sampaikan sebagai bagian dari hak masyarakat, hak rakyat yang dijamin oleh undang-undang, yaitu harus dicerdaskan tentang hak dan kewajiban. Maka apalagi merunut pada petunjuk Islam, Quran Sunnah mengajarkan bahwa umat harus dicerdaskan. Maka umat harus diilmukan di dalam menghadapi berbagai hal, khususnya menyangkut hak dan kewajiban. Maka sikap dan pemikiran itulah yang akan menjadi pertanggungjawaban karena dasarnya ku ilmu.
Bapak Ibu, sami contoh kasus nih. Ini dan saya juga akan selalu menjadikan contoh. Orang rame tentang undang-undang ini. Coba. Lalu terjadilah unjuk rasa. Kemudian saat unjuk rasa dilakukan, kaum pelajar ikut. Karena mungkin tadi orang tuanya terdampak dengan undang-undang ini karena sebagai buruh. Maka begitu demo, ditewak ku aparat. Adek, kenapa adek demo bukannya sekolah? Adek ngerti nggak apa yang didemokan? Undang-undangnya tahu tidak? Cek si pelajar teh henteu. Tidak kalah legek budak tenanya ke aparat, bapak juga jaga demo. Apa bapak tahu tidak apa undang-undang ini? Henteu. Jadi antara budak jeung aparat teh apaleun. Maka boleh jadi Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat 650 orang misalkan, cantang tu kabeh nyahueun eusina. Maka tidak mustahil juga tidak semua kementerian, para menterinya, para pejabat pemerintahan juga hatam baca. Inilah contohnya saki bedego itu Pak. Undang-undang Ciptaker, undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Jadi sekali lagi, itulah kalau membangun peradaban basisnya bukan ilmu, maka dikhawatirkan antara pro kontra teh teu ngarti naon sebenarnya. Maka ini sekali lagi menjadi tugas kita bersama untuk dicerdaskan sesuai dengan bahasa undang-undang atau diilmukan dalam bahasa ulama. Nah, salah satu ilmu yang penting supaya kita tidak latah atau kita tidak terjebak oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan alasan da urang mah bodoh. Urang teh simkuring dari orang Cimaung mah palalinter. Mumpung teu ngarartieun umat mah gitu. Mumpung ararodob ya nabu odob. Mumpung mararodo cenah masyarakat mah semakin bodoh, dia semakin enak untuk diatur. Nah, maka secara Bapak Ibu, yang disebut dengan Omnibus Law adalah regulasi atau undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Secara letterlek, secara harfiah, yang disebut dengan Omnibus Law itu hukum untuk semua. Maka sebagian menyebut yang ini undang-undang sapu jagat, yaitu menjadi payung yang mengatur secara keseluruhan, maka menjadi kekuatan tertinggi terhadap peraturan dan undang-undang yang sudah ada. Dalam kasus Ciptaker kurang lebih itu mereduksi, merubah sampai 77 undang-undang yang sebelumnya pernah ada hampir 1400 pasal. Jadi dipayungi dari yang banyak menjadi satu kesatuan dengan Omnibus Law. Itu kenapa disebut undang-undang sapu jagat. Bapak Ibu, untuk apa ini dilakukan? Orientasinya bisnis. Gitu Bu. Yaitu upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, cari tanah, perlindungan, pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi pemerintah pusat dan mempercepat proyek strategis nasional. Konon cenah Bapak Ibu, salami ieu upami teu nganggo metode Omnibus Law, puluhan ribu undang-undang saling bertumpuk, diaradu antar rezim, antar kepemimpinan. Maka beki numpuk undang-undang tumpang tindih silih centang antar undang-undang, maka memperhambat.
memperhambat usaha, masukna investasi dari pihak luar. Ribet di Indonesia mah, berarti harus ada jalan keluar, dipangkas berbagai kesulitan undang-undang ini. Lihat Bapak Ibu, maka boleh jadi karena tadi itulah lemahnya aturan manusia. Padahal nyeuna teh geus ku profesor, doktor, pakar hukum. Kapan nu nyeuna teh aranjeun kene. Tapi saprak dijieun, saprak aya aturan jadi riweuh. Kapan eueuh aturan mah teu riweuh. Matak emut Pak kadeye. Lamun Bapak Ibu pala putra incu alim loba ngalanggar tok loba aturan di imah. Jadi ngalanggar teh saprak aya aturan. Nah, nu asalna teu make aturan dijieun aturan, puguh we jadi nabrak. Jadi lain salah budak nu ngalanggar, nu nyieun aturan loba teuing. Jadi saprak dipernahkeun jadi kacau. Lihat Bapak Ibu. Kita rakyat ngalaman Pak. Karena boleh jadi betul bahwa undang-undang terlalu banyak tumpang tindih menghambat. Tapi ada yang lebih bahaya, yaitu mental aparat. Karena dengan panjang bisa dimanfaatkan, badami dipengker. Tiasa cenah neng dipercepat kan gitu. Maka jangan-jangan bukan banyaknya undang-undang walaupun betul, tapi persoalan utama terhambatnya urusan usaha, kemajuan bisnis negara, boleh jadi ku mental aparat yang disebut dengan korupsi. Maka terkadang ari undang-undangna diberesan, ari mental aparat nanti. Kedahna anu undang-undang meligus law mah keur aparat. Itu juga penting Bapak Ibu. Sebab kita mah pengguna peraturan di lapangan paling tahu tuh taros kabunina. Persoalan tentang masalah rumah wae kan demikian. Padahal bisa untuk dipermudah. Apakah dengan tadi munculna undang-undang ieu jadi gampil? Dalam tertulis pasal nama iya di lapangan belum tentu. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu. Jadi tujuannya bisa jadi baik, niatnya bagus, tetapi dalam praktek belum tentu. Sekiranya latar belakang 77 itu kemudian dirubah dalam waktu cuman berapa bulan, itu nyeuna 5 tahun, diberesan dengan sekian bulan, maka wajar tidak lagor. Nabrak itu, nabrak iya. Nah ini diantara catatan Bapak Ibu, latar belakang adanya undang-undang dengan metode yang disebut Omnibus Law. Sekali lagi, sehebat apapun aturan jelema, sekuat apapun aturan manusia, mas di situ pasti ada kelemahan. Yang paling ketara kelemahannya tidak akan bisa memuaskan semua pihak dan semua setuju. Berbeda dengan aturan Allah. 30 juz. Sejak diturunkan sampai sekarang sudah berumur mungkin 1500 tahun. Tidak pernah direvisi. Mangga pedah di Cimaung abdi mah yang kurang cenah ayatna 5.000, maka di amandemen jadi 3.000 henteu. Berat teuing cenah 114 surat mah ke orang Cimaung mah ditawar weh gitu. Itu contoh Bu. Di urang mah bujeng-bujeng 1000 tahun umurna, per 5 tahun oge kapan tiap ganti kepemimpinan dirobah. Matak punten Bu, pelajaran penting nate jangan mensakralkan aturan jelema. Asapang panghebatna, maka boleh jadi yang paling tahu kelemahannya adalah ahli hukum. Lantaran orang mah awam teh nyaho lebah mana kelemahan, maka nu nyieuna nu apal. Maka yang harusnya jadi pasal kawat dikaretkan. Tak gitu Bu. Nah, da orang awam mah teu apal, maka yang melanggar lebih dulu itu terkadang yang ahli. Ngan pedahku ahli bukan pelanggaran, disebutnya teh penafsiran. Gitu Bu. Nu ngalanggar mah nu bodoh.
disebut ngalanggar. Nah ini contoh. Jadi terbayangkan Bapak Ibu, lamun orang tepeduli kana kieu ngeunah teuing batur. Semakin kita tadi tidak peduli, semakin kita bodoh. Ada tarapaleun cenah masyarakat mah kitu. Berewe permen, ngaraanteng. Bu. Maka terkadang yang dikhawatirkan ada kultur pembenaran sesuatu yang salah. Jadi salah yang dibudayakan jadi benar. Maka biasa salah. Tetapi kesalahan menjadi pembenaran dikarenakan orang acuh. Dikarenakan kita tidak peduli. Nah ini bahaya. Leuheung Pak. Lamun aturan teh bahayana mung di dunia wungkul. Kumaha lamun sampai ka berakibat ke akhirat. Aturan di dunia per 5 tahun. Dampak ke akhirat tidak ada batas. Jadi inilah Bapak Ibu, kenapa saya sering mengingatkan soleh pribadi tak cukup. Karena terkadang soleh kita, lingkungan tidak soleh tetap berdampak. Apalagi dalam alam demokrasi, suara nusok tahajud saurang bisa dikalahkan ku tukang mabok nu 100. Ketika nu mabok 100 satuju ada aturan di sebuah masyarakat. Anu teu satujuna nusok tahajud, apal Quran ge 30 genep juz. Henteu kieu peda, oh si bapak mah cenah 30 genep, payunkeun we suarana pendapatna moal. Tah kitu Pak, matakna nu soleh kedah peduli teh. Lamun ayeuna urusan nu karieu justru ku para penjahat. Maka suara orang yang tahajud ahli Quran eueuh ngaruh. Karena itulah iklim demokrasi. Maka semakin banyak orang yang baik yang semakin peduli. Maka sekiranya kita belum bisa menggenapkan sesuatu yang ganjil, jangan menambah keganjilan yang ada. Atau minimal ayana ahli tahajud peduli mah, jelema teh rek kana neraka asalna tadi gancang. Saprak gaul jeung ahli tahajud kana neraka teh jadi lalaunan. Henteu bisa ka surga mah dambungeun. Diajak ke surga embung ngan sapraku urang diingetan kana rakana menjadi slow. Jadi lambat. Itu teh minimal. Maka sekali lagi dari kejadian ini da urang mah orang awam tubuh koma min muhtar teu ngararti patut nu kararieu. Tapi inilah gambaran betapa banyak ilmu dari kejadian. Apa Pak ke orang yang beriman? Maka dari mulai tantangan yang sifatnya individu, tantangan kelompok, sampai tantangan sistemik. Maka wajar sekiranya ada yang mengatakan undang-undang ini mengandung kedoliman sistemik. Jadi kedolimannya bukan lagi persoalan kebijakan perorangan, tetapi bisa menjadi aturan yang mengikat. Maka sekali lagi, salah di dunia dampaknya kecil sebesar apapun, tapi kalau salah sampai ke akhirat maka berdampak besar. Bapak Ibu, nah maka pelajaran yang lain yang perlu saya sampaikan, karena keawaman kita, maka disangka persoalan undang-undang ini itu hanya persoalan buruh, urusan gaji, urusan pesangon, urusan cuti. Naon hubunganana cenah ngabahas keagamaan dengan UU Ciptaker, masalah pendidikan dengan UU Ciptaker, eueuh hubungan teh contoh masyarakat memang sengaja dibodohkan sehingga persoalan ini bukan menjadi kepedulian kita. Antap da urang mah lain buruh gitu. Nah maka ini contoh di masyarakat belum rata apa yang sedang terjadi. Oke Bapak Ibu. Nah jadi dari sekian banyak pada saat diketuk palu pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober mendapat protes keras dari banyak pihak jauh sebelum diketuk palu. Kenapa Bapak Ibu? Dianggap banyak masalah, ragam bidang kehidupan yang disebut dengan klaster. Jadi entong dihartoskeun begitu ketuk palu aya demo, tidak Bu, jauh-jauh hari sudah disampaikan.
termasuk ormas Islam, termasuk Persis. Secara resmi Persis sudah menyatakan sikap sama dengan NU dengan Muhammadiyah. Artinya bahwa ini jadi masalah pada ketuk palu, bukan. Justru sebelum itu sudah diingatkan. Maka kita memahami maksud baiknya, tetapi kita pun menghayati banyak masalah yang bisa berdampak besar. Maka tak terkecuali persoalan pendidikan dan keagamaan. Maka saya tidak akan membahas persoalan-persoalan lain karena sedang dibahas dan sudah. Di tempat-tempat lain tinggal dicek kembali di Facebook live streamingnya, siaran ulangnya. Maka yang ingin kita bahas Bapak Ibu, dalam kajian kita ini, yaitu kenapa orang demo, supaya kita paham bukan kabar burung. Bukan terpengaruh oleh hoax. Bukan karena tadi diprovokasi, memang karena ada masalah. Ya Bu, ini contoh ya. Beberapa contoh kontroversi dari mulai urusan prosedur, terkesan terburu-buru. Persis termasuk yang mempertanyakan kenapa harus terburu-buru, padahal protes sudah banyak, masalah belum clear. Siganu kekeh gitu. Bereskeun heula padahal mah datos apal aya protes. Tapi seakan-akan tidak digubris, dipaksakan. Padahal mengandung 7.197 masalah. Banyak karena tadi 77 undang-undang, 1.400 pasal. Maka masalahnya kan tidak sederhana. Kemudian dianggap susulumputan ngebahasna. Keur hari libur, konon katanya di hotel. Simkuring tak apal hotel mana, ibu nu apaleun gitu. Kemudian tidak dilibatkan seluruh stakeholder. Stakeholder itu pihak-pihak terkait. Seperti urusan sertifikasi halal, boleh cenang kemah dikaormaskeun, boleh ku musola atau haria jadi bisnis sertifikasi. Ente dilibatkan ormas-ormas diajak ngobrol. Kalau pendidikan diajak ngobrol, tidak semua. Maka itu juga dianggap masalah. Kemudian yang agak unik, disahkan di tengah pandemi saat kita kudu lauk daun. Urang rakyat kudu lauk daun. Ibu ya, mereka asik mengutak-ngatik pasal. Disahkan jam 12 di rata-rata. Kepeting gitu Pak. Apalagi meren ibu mah protes keur sare. Padahal ibu mah ngaronda anak bangsa padahal maka sesulumputan gitu. Kenapa ieu teh aya naon gitu lamun cek budak orang Cimaung teh mah ada apa? Meureun lamun teh aya masalah mah biasa we. Biasana ge biasa-biasa ka Pak. Nah, kemudian yang terakhir beragam versi sejak awal dari RUU sampai sekarang mungkin jadi ada 6 versi. Nah, yang saya bawa cuma satu Pak. Yang paling sedikit halamannya 812. Yang terbaru hari ini 1187. Yang sudah masuk versi pemerintah, maka pembahasan tentu saya akan ambil antara RUU dan yang sudah ada di Sekretariat Negara yang 1187. Tadinya mau saya bawa 5 versi. Nggak nyeri awak Pak. Cigana kajian muruh kan. Mobil wae kempes atuh Pak, atuh 5 tuh. Aduh kita ceng teh kebenaran kempes tara-tara sugan teh tim si gabah nambahan kiloan. Si horeng mawa meli Guslow. Coba Pak, kabayangnya sakieu percaya gitu anggota dewan kabeh maca. Itu mah ditarik maca ge geunah dibayar Kang per pasal. Teh urang mah naon Pak? Tuh cek ibu ge tiali kanun asasi aturan RT RW can taramat. Pak RW ngendamel aturan tos haratam teh can. Tong dianggap enteng jadi RT barukan kumaha. Lamun RT gampil dibere ieu. Teh contoh Pak. Kieu. Jadi wajar urang mah undang-undang sebelumna teh apal. Undang-undang nu anyar teh apal. Naonna teh nu apal urang. Beuji ngeunaheun pisan batur teh. Ada teh apal ieu utak-atik we.
Utak-atik pasalna, kadang-kadang pasal tadi utak-atik praktekna dicoo. Menah we kitu urang mah. Naon ari urang titah menjadi orang yang paling taat bela negara. Tak kitu, NKRI harga mati. Ari nu ngarampok NKRI kitu, Pak. Tah, Pak. Entong pedah-pedah boga duit bisa segala mayar. Itu diantara pentingna. Naon Bu, biar miskin asal sombong gitu. Sorry bro. Sanajan miskin tapi kudu ngagadekeun akidah mah keheulaana. Daripada kudu melacurkan intelektual, kudu prostitusi tadi idealisme mah sorry. Nah, harga diri bangsa Indonesia teh kan mahal. Mana buktina geuningan bisa ngelehkeun penjajah, kapan sarua teu bogana naon. Dahar ku nasi akik, abis murid mah teu ngalaman akik. Awug mengalaman. Tapi geningan bisa karena masih menjaga kemurnian moral, ngajaga nurani, ngajaga tadi kehormatan diri, disebut nanti muruah, dijaga. Nah, jadi ini beberapa contoh Bapak Ibu. Saya ambil ya kasusnya untuk keagamaan. Dari sekian banyak persoalan keagamaan Bapak Ibu, ini hanya contoh saja, versi yang baru 1187 halaman. Maka dari sekian banyak, karena tadi saya sampaikan orientasinya kan bisnis. Undang-undang naon wae kudu memperlancar perkembangan ekonomi. Berarti sekolah dibisniskeun. Agama dibisniskeun. Di bidang agama, di antara yang paling kentara piduiteunana di haji umroh. Begitu. Maka persoalan keagamaan yang banyak terdampak dengan undang-undang ini adalah penyelenggaraan haji dan umroh. Dengan dirubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Maka saya gambarkan secara sederhana Bapak Ibu. Kalau mau baca langsung silahkan, gratis kok. Gitu. Maka saya buat gambaran sederhana. Pertama soal keagamaan masuk di undang-undang ini di bagian keempat. Payung nate judulna penyederhanaan perizinan berusaha sektor. Serta kemudahan dan persyaratan investasi. Didinya ya bab agama. Didinya ya bab pendidikan gitu. Dina urusan perizinan berusaha. Maka jalma nu teu sakola luhur ge gampil ngahartikeunana urusan agama, pendidikan dina payung urusan perizinan berusaha. Memang berarti semuanya sedang ngobrol bisnis. Lain karena ngarti urusan agama perlu diatur. Tapi sekiranya ada nilai piduiteun. Karena undang-undang ini memacu pertumbuhan ekonomi. Maka segala perangkat yang bisa menghambat diberesan gitu. Supaya investasi masuk, pertumbuhan ekonomi cepat. Gitu kira-kira iktikadnya. Maka sudah pasti urusan keagamaan yang banyak dibicarakan persoalan penyelenggaraan. Saya sebab ibadahnya. Karena ibadahnya tidak berwenang. Ibadahnya ada di peraturan khusus tentang urusan tata cara ibadah. Nah, heuda moal daya kena duitan. Nu eta nama. Eta mah ku DKM we. Lamun urusan penyelenggaraan ku RT. Gitu, Pak. Nah, paham kan? Jadi sekali lagi persoalan agama yang terdampak dengan undang-undang ini yang memang tadi bernilai bisnis atau ada aya duitan bahasa orang Cimaung yaitu haji dan umroh. Tapi bagi kita calon jamaah lah cenah ibu mah tong ngobrolkeun ciptaker da hajina ge acan. Umroh ge acan justru kulantaran acan. Ngarah apa engke pikumaheun haji moal hajina jadi ka Bagdad. Untuk ke Mekah lantaran tadi alasanna aya paket hemat. Terame cenah haji hayo we haji ke Mekah. Nah hiji saat mah ka Cihampelas.
Ini kan tidak mustahil karena orang sedang mengalami punten bu kegersangan spiritual, tren keagamaan sedang naik di bawah kamana gedaek itu. Maka sakapeung biaya menjadi tidak jadi soal, walaupun maksakeun dah hayang ada kepuasan spiritual. Urang ikhlas siga kieu nu ngatur duit. Nah bu, jadi sekali lagi masuk di bagian keempat persoalan perizinan berusaha. Belum saya terangkan apa masalahnya. Ini taubahnya memulai live streaming. Seperti perusahaan penerbitan Quran. Ibu jangan salah, ada perusahaan besar no orang Nasrani. Cina bu. Tong dianggap enteng. Kenapa? Karena tahu bisnis. Gitu Pak. Maka dengan masuknya pasal ini di undang-undang, berarti terbuka untuk penyelenggaraan haji itu tidak harus muslim. Gitu. Nu penting bisa netapkan aturan main menguntungkan. Maka suatu saat orang kafir punya biro perjalanan haji. Punten Pak, ieu mah contoh siga BPR syariah. Nu bogana lain orang Islam bisa. Nah, meuli we pegawe nu ngarti syariah. Aturan main undang-undang jalankan. Nah, itu Pak di antara yang kita perlu cermati. Nah, bisa rek bisnis baik baik eta orang Cimaung, biro perjalanan haji umroh ari nya mah. Tapi ketika kita bukan pengusaha, berarti kita pengguna pelayanan kan? Maka di sini kita mendapatkan contoh nih, undang-undang di paragraf 1 umum pasal 26 perizinan. Perizinan berusaha terdiri atas sektor, maka persoalan keagamaan masuk di huruf M. Ini keagamaan, pendidikan dan kebudayaan di huruf K. Oke, ini aslinya saya copy. Nah, lebih rinci soal keagamaan ini diatur pada paragraf 14 pasal 68 terdiri atas 25 ayat. Kalau dihitung jumlah halaman di undang-undang yang terakhir yang sudah ada di Sekretariat Negara tinggal ditandatangan oleh Presiden, berarti di halaman 492 sampai 505. Saya bacakan contoh ya Bu. Contoh paragraf 14 keagamaan pasal 68. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha, dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor keagamaan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, lembaran negara sekian-sekian, tambahan lembaran negara sekian-sekian. Itu contoh. Jadi bukan hoax, bukan katanya, bukan kabar burung. Berarti ada. Sekarang apa yang jadi masalah? Ini contoh Pak. Kenapa kita perlu, terutama para tokoh perlu telik apa telik? Sorry orang Singapura telik, namanya bahasa Jerman telik. Jadi teliti, cermat, mengawal proses tanpa batas. Karena ternyata ketika awal diajukan yang ditabrak Undang-Undang Nomor 8. Misalkan ini aturan sebelumnya. Aturan sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pasal 89. Contoh Bu, untuk mendapatkan izin menjadi PPIU gitu. Jadi lembaga yang mengadakan perjalanan, Biro Perjalanan Wisata, harus memenuhi persyaratan 2. Yang paling pokok, 1, dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam.
Berarti dengan undang-undang ini orang asing tidak boleh. Investor asing berarti tertutup ikut campur bisnis haji umroh. 2, tidak mungkin orang kafir karena harus beragama Islam. Terserah ke praktekna lantaran hayang asup bisnis ieu ujug-ujug syahadat heula. Asal menang KTP. Itu perilaku individunya terserah. Tapi undang-undangnya jelas. B, terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah. Kemudian C, memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umroh yang dibuktikan dengan jaminan bank. Kemudian D, memiliki mitra biro penyelenggaraan ibadah umroh di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi, bukan calo-calo bergentayangan, dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. E, memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri. F, memiliki komitmen untuk memenuhi fakta integritas menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh sesuai dengan standar pelayanan minimum dan seterusnya. Ibu punten Pak, aturan ketat kieu wae anu nakal. Pak, saya ambil contoh nih. Jadi entong kieu urang teh daya mah meureun keur ibadah haji umroh, penyelenggara nage ari ikhlas. Sami siga tadi meureun keur Quran. Urang mah ikhlas ke Quran, kapan itu mah bisnis. Bu, ente aneh pan kejadian, loba tiket hangus. Urang teh misalkan tos pesen tiket pesawat, ieu mah berapa banyak calo tiket. Padahal geus dicepeng, kulantaran tadi aturan kudu transit heula misalkan. Transit misalkan ka Thailand. Engke jam sekian berangkat deui, begitu kadinya teh geus eueuh kapalna teh. Hangus, itu contoh Bu. Komo kitu mah karek DP. Siga urang rek meuli sapi kurban. Sapi 60 juta, DP ngan 200.000. Wah, teu mah diledot. Datang we nu cash mere tah. Sami Bu. Ieu geus di tangan ku urang, lantaran urang mah polos da bade ibadah. Disangkana nu boga pesawat ge sarua rek ibadah. Moal hianat, Pak, contoh Pak. Padahal make undang-undang super ketat. Dina praktekna masih keneh di Thailand. Ngangkeleung tah umroh teh jadi lila di Thailand. Nah Bu, da kedah booking deui pesawat baru kapan nungguan deui. Dan itu mah hangus. Boboro tah penyelenggaraan urek jadi untung malah buntung. Kurang-kurangna Pak. Nu paling watir Pak naon di Mekah diusir dapat di hotel. Begitu datang ka ditu geus diasian ku batur, paling geus dicepeng konsi ku urang. Nu karunya geus di jero diusir. Teu pira itu mayar bisa leuwih gede. Urang mayar 300.000 misalkan per orang, itu wani ngaleuwihan 50 perak misalkan Pak. Contoh Pak, itu kejadian padahal sudah ketat. Tapi dalam praktek siapa? Siap nipu? Marukan kumaha apa? Jadi maksud si muring teh ngahaja urang teh kulantaran polos da bade ibadah. Penyelenggara ge sarua rek anesnya bisnis we itu. Maka nu suci teh bidang hajina, tapi pemainna mah seueur penjahat. Kejadian kitu teh meureun apaleun eta teh itu haraji rek umroh atuh. Kan rek ibadah wae kitu. Komo ibu nu rek kadituna menang layangan. Ngeunaheun pisan diledot. Nah itu contoh Pak. Nah makanya saya katakan tadi seperti tadi dagang Quran. Produsen Qur'ana aya Kristen. Cantang tuh sadaya bade ibadah ngajual Quran. Nu pugu mah bisnis. Silih pencit jadi. Tah eta Pak maksud sim kuring teh. Jadi ini sudah ketat dengan poin-poin demikian di lapangan terjadi.
Sekarang apalagi diajukan dalam RUU dulu nih. Maka begitu dibuat RUU, diubah ketentuan nubieu teh. Diubah menjadi paragraf 14 keagamaan pasal 75. Kurang lebih untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha, dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor keagamaan. Beberapa ketentuan seperti yang saya bacakan tadi diubah. Kia diubah nate Pak. Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Jadi pasal 89 untuk mendapatkan perizinan berusaha menjadi PPIU Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat. Tadi seberapa poin Bu? 5 kan? 05 wae. Bu, 05 wae dilanggar. Ini semuanya hilang di RUU. Cukup kieu. Nah, inilah masalah kenapa langsung ditolak begitu muncul RUU. Tiap Ibu 1 2 3 ieu sakieu dina RUU Ciptaker. Dengan alasan apa? Ngarah teu berbelit-belit. Sebab lamun tadi loba A, B, C, D, lila. Kan gitu Bu. Nah berarti, lihat ini bahayanya. Maka yang harus diperhatikan dalam RUU yang tadi, yaitu menghilangkan kalimat dimiliki oleh warga negara beragama Islam. Bu, seluruh ketentuan yang asalnya ada di bawah kendali Kementerian Agama diubah menjadi di bawah pemerintah pusat. Maka pemerintah pusat yang dimaksud dalam RUU ini adalah presiden yang memegang kekuasaan. Apa yang bahaya Bu? Berarti dengan bahasa ini peluang masuknya investor asing dan orang kafir itu besar. Gitu Pak. Jadi biro perjalanan misalkan tadi Sidratul Muntaha namanya perusahaan teh. Di Cimaung si bule orang kafir mungkin. Tuh cenah kadinya gitu cek ibu teh. Saya cenah eta mah nu muslim. Padahal lebat kadinya gejol maca Yasin. Padahal maca Yasin teh promo wungkul. Nah sikap mungkin Bu eta teh Bu. Tong salah. Tah itu bahaya undang-undang ini. Jadi asalnya kalimat harus oleh warga negara Indonesia beragama Islam ditiadakan. Berarti bisa tadi investor asing nu boga di Indonesia. Kedua dimungkinkan orang kafir. Begitulah Bapak Ibu. Di antara kenapa ini jadi masalah. Maka sejak awal itu Bu diprotes. Sekali lagi, tidak diam. Diprotes oleh banyak pihak. Tak terkecuali yang memprotes adalah asosiasi. Yaitu Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus, HIMPU. Begitu juga dengan KBIH dan lain sebagainya. Jadi diperjuangkan. Ibu lihat. Sekiranya waktu itu semuanya hare-hare acuh, tidak peduli ada orang macana tadi bujeng-bujeng nyelenggarakeun kapan ini ge acan. Terus jadi ketuk palu coba badai kumaha. Akhirna yang penting kan we cenah-cenah bersaing we bersaing. Gitu Bu, senang bersaing we antar pengusaha muhun ceng teh urusan bersaing bisnis nama mangga. Tapi kenyamanan bahwa ibadah saya adalah benar sana bade ngajamin. Teh aya di undang-undang ieu. Buktina karunya jamaah mah kitu kan di lapangan masa kapeng mah diarantep we. Jadi lamun bebekalana komplit meureun bisa. Lamun teu komplit da jarang sampai ka paripurna dilayani. Berarti urusan kesempurnaan ibadah tidak masuk undang-undang.
Nah, heuda duitan mernu gitu. Kajian aya diatur teh tentang arba'in. Da bakal nambah biaya ku arba'in makan 40 hari. Jadi diperpanjang masuk karena paket. Itu teh ibadah, asup paket bisnis. Karena dengan arba'in ada tambahan biaya. Padahal doib hadisna, doib oge pahyu ke aya duitan. Gitu Bu. Nah, jadi sekali lagi ini kebayang lamun orang acuh. Maka dimungkinkan suatu saat maka kita melakukan perjalanan ibadah haji umroh khususnya yang plus. Itu ternyata yang dimiliki oleh orang-orang kafir lebih banyak bisa. Tapi itu bahayana Pak. Kenapa ciptaker ini menjadi penting? Nah, sanes urusan buruh hungkul. Bukan hanya urusan tenaga kerja. Oke. Nah, akhirnya setelah diprotes, Bu lihat nih, berhasil. Bu, setelah diprotes ke Ambe, maka akhirnya dikembalikan lagi. Ingat Bapak Ibu, karena ini live streaming, Bapak Ibu menyaksikan kajian ini. Diubah lagi kembali ke semula. Walaupun tidak rinci dari A, B, C, D, F, tapi yang krusial antara lain ini kembali. Labu. Kembali ini. Hanya dipersingkat poin yang lainnya. Tetapi ukurannya ini. Oke Bu ya, nanti mari kita prakteknya. Karena tadi teh pemain masuk paling pinter, memainkan undang-undang. Oke, di mana prakteknya kita nunggu peraturan pemerintahnya. Sekiranya di MK kalah, yang menolak berarti undang-undang ini berlaku, tinggal menunggu juklak petunjuk pelaksanaan dan juknis petunjuk teknis dengan PP peraturan pemerintah. Oke, tinggal Ibu. Siga Quran kejadianana lantaran bisi kaambe nembogan orang kafir, maka duet jeung orang Islam ngan duitna nu manehna dina praktek. Jadi sekali lagi, seketat itu saja prakteknya seperti ini. Apalagi sengaja diperlonggar dengan alasan mempercepat investasi, mempercepat pendapatan ekonomi. Maka bagi kita bukan tidak berarti penting. Bukan berarti tidak penting persoalan ekonomi, tapi apalah artinya pendapatan ekonomi kalau justru menimbulkan dampak kerusakan yang lebih banyak, maka ongkos ngomeana jadi lebih mahal daripada pendapatan. Nah, jangan sampai niat baik kita tetap berhusnudon. Adanya berbagai kemudahan, jangan sampai justru dengan kemudahan ini bagi penjahat yang ingin merampok negeri justru sebetulnya lebih mudah ngerampokna. Begitu juga bagi orang-orang yang punya mental korupsi, maka dengan undang-undang ini tidak berarti akan bebas dari korupsi. Sekiranya yang rusak bukan undang-undangnya, mental aparatnya, maka harus diperbaiki. Makanya tampaknya sudah wajar Bapak, lamun syariat Islam ditegakkan, karena koruptor hukuman berat. Sebab mencuri saja berat, mencuri itu hanya segelintir untuk harta individu. Korupsi menimbulkan kerusakan karena harta masyarakat. Mejana dihukum mati atuh Bu. Iya makalakah diberi karpet merah, diajak ompreng, aduh luar biasa. Jadi genah pisan koruptor tuh gitu. Iya sakapeng tadi yang menyuarakan kebenaran, oh diborogol. Itu penjahat nu ngarampok ngarareunah. Tak gitu balah. Jadi sekali lagi banyak pelajaran penting, banyak ilmu supaya kita lebih peduli. Sada teu ngarti nu ngarti atuh Bu urang mah. Nu ngarti we saeutik. Urang mulai ti nu ngaleutik. Punten Pak, kalabat urusan jeung polisi di jalan. Tong dibiasakeun damai. Mun damai di imah. Kitu ieu mah damai di jalan. Itu teh contoh mendidik tidak baik. Jadi pembiasaan kejahatan menjadi pembenaran. Ulah Pak, mending tilang we. Gitu. Tilang we, damai gitu.
Ayo merek dame di imah gitu aja, tentang di jalan. Orat di jalan mah. Ke bawa ka imah, pasien cai kopi, seetik dicengekan kan gitu kan. Mencret. Nah itu contoh Bapak Ibu. Jadi ingat kata-kata saya. Satu kedoliman di sebuah masyarakat tercipta awalnya belum tentu karena kuat dan hebatnya pelaku, tapi diamnya orang yang soleh. Satu pelanggaran yang masif di tengah masyarakat tercipta belum tentu karena piawainya pelaku kejahatan, tapi ahli ilmunya bungkam diam 1000 bahasa. Maka mulai kita robah kultur-kultur ini dengan cara di rumah tangga masyarakat terkecil kita ganti generasi. Itulah yang dimaksud revolusi. Jadi revolusi itu tong diartikeun ngaruksa. Revolusi mah paling berat mah dan harus naon ganti generasi. Apabila generasi bapak ibu mah kotor, ganti ku generasi bersih. Saha nya anak incu urang. Lamun anak incu urang rek penerus nawe geus kalotor, berarti terkontaminasi 7 turunan. Maka harus dari mana? Itulah yang disebut dengan lingkaran setan. Saat itulah doa dipanjatkan, Bu. Nah, udah panjatkan deh. Satu, orang pamimpin dolim sing sadar. Lamun oge teu sadar, minimal kedolimannya jangan berdampak kepada kami. Tata jalan terakhir. Itu boga undang-undang melegus lo sapu jagat, urang ge gaduh doa sapu jagat. Nah, lamun teu sadar minimal dampakna ulah kena ka urang dari kedolimannya itu. Itulah Bapak Ibu, catatan-catatan ringkas yang perlu saya sampaikan. Maka detailnya saya husnudon, Bapak Ibu mah datos taramat kan hatam ya kan. Oh 10 kali Bapak mah tinggal kan. Nah, sebelum saya tutup tadi sudah ada deposit pertanyaan gitu kan. Ada dibayar di muka. Deposit di muka mengajukan pertanyaan. Kita akan jawab dulu pertanyaan itu. Nanti menyusul juga Bapak Ibu yang di rumah silakan diajukan di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Pertanyaan pertama. Tadi teh kumaha apa pertanyaan teh? Oh iya, lihat Bapak Ibu, lihat. Kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Apabila manusia wafat berarti terputus, disconnect amalnya, ila min salasin, kecuali karena 3 mesin. Tanu ima mesinna moal pareum sanajan mawat. 1, mesin yang masih mengalir waladin solihin. Owner pemilik mesinna mawat oge moal eureun mesin ieu, yaitu doa anak yang soleh. Akan terus walaupun sudah wafat mengalir. Mesin kedua, sodakotin jariyatin, sodakoh jariah yang terus dimanfaatkan siganu infak, siganu wakaf musola ieu. Walaupun sudah 100 tahun yang lalu wafatnya, sampai hari ini mendapat pasif income walaupun meninggal terus ngocor. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Guru-guru kita, nabi, sahabat, tos maut ngocor karena sumber ilmu dari mereka. Jadi hanya 3 mesin yang masih hidup. Berarti kalau seseorang sodakoh ulah atas nama mayit da atosan, tak usah atas nama mayit. Maka sekiranya anak bersodakoh sebagai kebaikan, ada saham pendidikan dari orang tuanya, orang tua akan selalu dapat dari setiap kebaikan yang kita lakukan tanpa harus dinamakan orang tua. Contoh, ke masjid, ke DKM, TMM gitu, ke DKM. Iya ayah sodakoh ti ibu
Satuang ibu teh ibu anu di mana ayeuna tos maot 30 tahun yang lalu. Nyari DKI mah da butuh kas tah we. Nah, contoh ya. Jadi itu tidak akan menjadi sodakoh karena terputus kalau di atas namakan. Maka tak usah di atas namakan. Insya Allah orang tua dapat pahala dari apa? Investasi mendidik kita menjadi orang yang sadar sodakoh. Sama bu, engke dina kurban tekedah mengatasnamakan orang tua yang sudah wafat. Kurban weh urang, maka pahala insya Allah mengalir karena mereka punya saham mendidik kita. Haji tekedah di badalan badal haji. Badalan ku urang. Gitu bu. Nu lucu, engke kumaha praktekna lamun sedekah mah tiasa karena materi. Tapi haji tawaf nya urang ongkoh, nya nu mayit ongkoh. 7 berarti 14. Mata punten Pak, praktek nama nu sok calo muruhkeun badal haji oge sakali keur sakabeh. 10 orang ye badal haji sakuruling keur kabeh geura licikna teh. Nya ari duitna hayang per orang, ta ari tawaf nama cukup ku sakali nah nepi ka ritu, Pak. Jahatna calo dina urusan agama. Oke, nu lucu maledog. Gitu bu, 70 orang badal haji. Ku batu badak gue sekalian jadi rape ya. Nah, jadi tak usah. Cukup dengan niat baik dan syariat yang dijalankan, insya Allah orang tua tak akan hilang pahala karena investasi menciptakan waladin solihin itu. Nah oleh karena itulah maka ada beberapa protokol syariat bagaimana nyaah kakolot yang sudah wafat selain berdoa. Ini yang paling jarang diketahui. Ibu, supaya kebaikan orang tua kita terus mengalir walaupun sudah wafat, lanjutkan kebaikannya. Misalkan orang tua kita sudah biasa nyuguhan nusok Jumatan, maka teraskan kebaikanana tiap Jumatan diompreng, makanya diumumkan di atau hariah mah gitu. Tos Jumatan ayah botram insya Allah grapinuh gitu. Jadi nutos biasa kasayan teraskan. Nu kadua ta inu berat. Sambungkan dengan sahabat-sahabatnya. Jadi caket jeung sahaya sosobatan sepuh urang teh, maka disambung lagi oleh anaknya. Jadi entong putus silaturahmi dengan sahabat karibnya. Maka minimal tadi tetiasa tepang oge saling tadi tegur sapa, saling doakeun pakai WhatsApp, pakai telepon. Itu diantaranya kasepuh. Saat wafat sambungkan kembali dengan sahabat-sahabatnya. Tak itu protokol syariat nama bukan di atas nama. Begitu Pak? Ya. Oke, sebelum yang lain masih ada ti ibu? Atau ibu bantuan ngejawab? Tuhnya ada pala lintar orang Cimaung malah. Oke lah. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu karena waktu jua yang memisahkan kita. Dan tentu Bapak Ibu juga lebih kasihan suara saya semakin serak-serak garing gitu. Dan untuk melanjutkan ke Garuda, nanti insya Allah pagi ba'da subuh on air di Bandung Radio mantan Garuda gitu. Untuk melanjutkan kajian dengan teman-teman IPP dan HIMA. Dan besok Bapak Ibu katanya akan demo besar-besaran lagi. Yang pertama mari kita doakan agar demonya berjalan dengan lancar dan tertib. Jangan terprovokasi karena boleh jadi yang melakukan kerusuhan itu bukan murni pendemo, tapi pihak yang sengaja ingin mencitrakan bahwa pendemo itu terbalik. Sehingga tujuan utama menyuarakannya menjadi kabur, menguap. 2. Seteas-teasna hate jelema. Maka Allah yang maha berkuasa, maka pilihannya menurut masyarakat lebih baik
Presiden mengeluarkan perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang dengan sekian banyak masalah daripada jalur KMK, maka sekiranya itu yang terbaik. Mudah-mudahan Allah membukakan hati sang presiden, karena murni kebaikan kita atas nama keadilan dan keberpihakan terhadap kebenaran sampai unjuk rasa. Yang terakhir Bapak Ibu, maka bagi kita hal ini bukan sekedar musiman, ini hanya tren saja, tetapi sikap demikian harus terus kita kawal sehingga Ibu Pertiwi betul-betul berpihak kepada anak negeri sesuai dengan amanat dan cita-cita luhur para pendiri republik, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh tumpah darah anak bangsa dan tercerdaskan di semua sektor serta di semua level karena mendapat hak yang sama untuk pelayanan khususnya di bidang pendidikan. Akhirnya saya mohon pamit. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iwatul iman, kita telah mendengarkan penjelasan dari Al Ustaz. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan bagi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan mendorong dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajian pada malam hari ini kita duduk dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi